Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerti bahasa Arab, dia akan tahu bahwasanya wabil walidaini ihsana, ihsanan di situ i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsana. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itu terjemahan yang kurang pas. Yang benar ada penekanan karena maf'ul mutlaq di sini ihsanan didatangkan untuk penekanan, ya. Kalau saya mengatakan darabtu Muhammadan, saya pukul Muhammad. Tapi kalau saya datangkan maf'ul mutlaq, darabtu Muhammadan darban, saya pukul dia sungguh-sungguh. Saya habisi dia. Ada darban, ada tambahan penekanan. Saya pukul dia dengan sungguh-sungguh pukulan. Sama, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Allah tidak menyuruh Anda untuk hanya sekedar berbakti, tapi Allah menyuruh Anda untuk berbakti dengan sebakti-baktinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau salah seorang dari keduanya atau dua-duanya telah mencapai masa jompo, masa tua. Orang tua kalau masih kuat, dia terkadang tidak malu untuk minta sama anaknya. Bahkan kita dapati banyak orang tua ingin memberikan kepada anak-anaknya meskipun dia sudah tua. Tetapi Allah ingatkan justru, ya, berbakti sangat dibutuhkan tatkala orang tua sudah tidak bisa apa-apa, sudah jompo, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu saatnya Anda berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah, indaka, di sisimu. Dan ini faedah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Kata Allah, tatkala orang tuamu salah satunya atau kedua-duanya berada di sisimu dan sudah tua. Ini ada keutamaan agar orang tua tinggal bersama kita. Jangan tinggal, kalau usahakan jangan tinggal sama kakak kita, jangan tinggal sama adik kita, tapi tinggal sama kita. Karena inilah pintu surga kita bawa ke rumah. Kecuali kalau orang tua tidak mau dengan pertimbangan yang dia kehendaki, tapi kita buka pintu. Kita berharap orang tua tinggal bersama kita. Ya akhi, saya baca terkadang sebagian cerita disebut oleh para masyayikh di Arab Saudi, bagaimana anak-anak sampai ribut gara-gara rebutan orang tua harus tinggal sama dia. Ya, harus tinggal sama dia. Karena mereka tahu ini pintu surga, dia mau masuk dalam rumah. Ya. Oleh karena seorang berusaha untuk tinggal bersama orang tuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumu uffin." Janganlah berkata kepada kedua orang tua. Uff dalam bahasa Arab adalah kalimatun tadullu ala tadajjur, suatu ucapan yang menunjukkan kejengkelan. Sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat yang menunjukkan kejengkelan yang paling ringan adalah atau uff. Kalau ada kalimat yang lebih ringan yang menunjukkan kejengkelan daripada uff, maka Allah akan datangkan, sebutkan dalam Al-Quran. Namun tidak ada. Artinya seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, jangan kau menunjukkan kejengkelan sama sekali, meskipun hanya sekedar berkata uff. Oleh karena sebagian ulama mengatakan namanya durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Itu bentuk durhaka. Itu bentuk apa? Durhaka. Sebagian mereka mengatakan di antaranya kau memandang dengan pandangan sinis kepada orang tua, itu durhaka kepada orang tua. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat rahmat Subhanahu wa taala, seorang harus cerdas dan dia tahu bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah gandengkan hak tauhid dengan hak kedua orang tua. Dan ini banyak dalam ayat. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kalian akan kembali kepadaku. Allah gandengkan, ya, dalam banyak ayat bagaimana hak tauhid dengan hak kedua orang tua. Maka saya katakan kalau Anda, ya, ingin tahu bagaimana Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tingkat tauhid Anda, bagaimana lihat Anda terhadap kedua orang tua. Kalau Anda benar-benar berbakti kepada orang tua, berarti Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah melarang kita untuk berkata uff, menunjukkan kejengkelan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah bentak keduanya, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia kepada mereka berdua. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah, ya, kesombonganmu, tanganmu rendahkanlah sebagai bentuk rahmat kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah, ya Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala masih kecil. Oleh karenanya para hadirin, kalau kita lihat bagaimana athar salaf, para salaf dahulu mereka sangat berbakti kepada kedua orang tua mereka, ya. Sangat berbakti kepada orang tua mereka dan mereka sangat tawadhu di hadapan kedua orang tua mereka. Contoh sederhana, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah.
Al-Imam Abu Hanifah orang yang paling faqih di zaman dia. Dan di kampung dia ada seorang namanya Zur'ah. Zur'ah ini wa'iz, qas, suka memberi cerita di masjid, memberikan nasihat ya. Karena ada orang pintar kasih nasihat tapi ternyata tidak pintar ya. Pintar cerita tapi secara dalil dia tidak faqih, dia tidak pakar bidang agama, tapi kalau kasih nasihat pintar. Ini sudah ada sejak dulu. Di zaman Imam Abu Hanifah ada seorang namanya Zur'ah di masjid pintar kasih nasihat. Kemudian ibunya Imam Abu Hanifah punya suatu permasalahan. Kemudian dia ingin tahu jawaban permasalahan tersebut. Imam Abu Hanifah sudah kasih jawaban, saya tidak mau dengar dari kamu. Saya mau dengar dari orang itu. Padahal orang itu ya dibandingkan Abu Hanifah jauh sekali, nggak ada apa, ya nggak bisa dibandingkan ya. Jadi sebagian kata orang, azhadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim ya keluarganya sendiri. Ya, bisa jadi seorang ustadz, masya Allah orang datang berebut-rebutan, di rumah dia diomel-omelin sama. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Pengalaman bersama ya. Bisa jadi seorang bos di luar orang hormat sama dia, di rumah dijewer sama istrinya, bisa jadi. Oleh karenanya keluarganya, entah ibunya, entah kakaknya, entah adiknya kurang hormat sama dia. Ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala orang sangat alim, ibunya tidak ngerti dia ini sangat alim. Ibunya nggak mau dengar fatwa dia, saya mau dengar fatwa dari Zur'ah. Akhirnya Imam Abu Hanifah bawa dengan begitu tawadhu'nya, datang bersama ibunya, duduk di majelis Zur'ah tadi. Ya bayangkan ente datang, ente ilmunya tinggi, datang kepada orang yang ceramahnya nggak tahu ceramah apa, tapi duduk demi ibunya. Kemudian dia bilang, wahai fulan, ibuku punya masalah, pertanyaan, dia ingin bertanya kepada engkau. Kau kan lebih faqih daripada saya, kata Zur'ah. Nah, terus, tapi dia nggak mau dengar saya, dia maunya dengar engkau. Apa permasalahannya? Soalnya begini. Kalau gitu Abu Hanifah apa jawabannya ini? Ya itu jawabannya katanya. Akhirnya tawadhu kepada ibunya. Seperti Mansur ibn al-Mu'tamir. Dia lagi datang sama tamunya duduk di rumahnya, tiba-tiba ibunya keluar. Wa kanat faddatan alaihi. Ibunya keras sama dia. Kalau ngomong kasar, padahal dia orang alim. Maka ibunya berteriak, ya. Ya Mansur, yuriduka ibnu Hubairah alal qadha wa fata'ba. Wahai Mansur, Ibnu Hubairah ingin mengangkat kau sebagai qadhi, kau tidak mau, sambil berteriak. Tapi Mansur tidak menjawab sama sekali, dia menundukkan pandangannya dan tidak melihat ibunya. Dia tidak mengatakan, ibu, mama nggak tahu masalah gini, ma. Ini masalah hukum nih, bahaya ma kalau kita berhukum salah masuk neraka, ma. Ini bukan urusan mama. Mama sudah masak di dapur. Dia nggak ngomong begitu ya. Dia tundukkan pandangannya, hormat kepada ibunya. Lihat bagaimana Usama di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tatkala korma lagi mahal-mahalnya sampai 1000 dirham. 1000 dirham harganya. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar. Jumar adalah bukan jantung korma, tapi ada sesuatu di dalam batang korma. Kalau diambil kormanya rusak sudah. Maka dia pun pergi ke kormanya, dia rusakkan kormanya, dia ambil jumar. Orang-orang bilang sama dia, kenapa Anda merusak korma Anda? Sudah tidak bisa berbuah lagi kalau begini, sudah rusak, ditebang. Korma lagi mahal harganya. Kata dia, ibu saya ingin makan ini. Kebetulan saya bisa memenuhi permintaannya. Ya, dia khawatir suatu saat ibunya minta, dia tidak bisa memenuhi apa? Permintaan. Dia tidak peduli meskipun harganya 1000 dirham. Yang penting ibu saya senang. Kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lihat Muhammad Ibnul Munkadir. Dia berkata, bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli. Ya. Fama sarrani anna lailati bilailatihi. Kata dia, saya di malam hari pijit kaki ibu saya. Sementara saudara saya sholat malam. Tapi kalau suruh tukaran pahala, saya tidak mau. Kenapa? Dia menyenangkan hati ibunya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, justru kalau orang tua kita di masa tua, di masa jompo, ini kesempatan bagi kita untuk apa? Masuk surga. Seorang harus cerdas ya dalam memilah-milih mana yang prioritas, mana yang lebih utama untuk mencari apa? Pahala, ya. Harus pintar. Di antara perkara yang sangat memudahkan kita masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua.